hanya di TPRI. Ya, bersama kita ini dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim. Oh, Darul iya. Mawana. Jauh-jauh datang di sini mau menimba ilmu. Amin. Apa Dengerin kata Nabi? tausiah. Iya. Man salaka tariqa yatlubu fil ilmi salakallah tariqun ilal jannah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari tarik, jalan menuntut ilmu, orang itu akan diberikan jalan menuju surga. Amin. Termasuk datang ke sini Iya. mencari ilmu ya. Dan ilmu yang akan kita bahas nih kali ini mengenai riba. Seperti sketsa tadi yang kita Judulnya saksikan. ngeri ya. Iya, ngeri, ngeri bahayanya. Ngeri. Karena kita sering keserempet ke situ tanpa kita sadari. Karena nyikut. ada di sekeliling kita. Nah, Ya. Bahkan Gimana tuh, dimensi riba ini telah menyentuh aspek mikro dan makro. Dari kehidupan yang sederhana sampai kehidupan yang paling besar. iya. Jadi memang kita mesti paham dulu ya Bu, riba itu apa maksudnya. Jadi secara makna bahasa, riba itu adalah ziyadah. Apa itu ziyadah? Bertambah. Secara linguistik bahasa, riba itu membesar, membengkak dan membesar. Bertambah, membengkak dan membesar. Secara bahasa prakteknya, riba itu adalah minjem uang, ngembalikannya bertambah. Contoh, ibu pinjem gopek 500.000, tapi dikembalikannya 550.000. Nah 50.000-nya yang disebut riba. Padahal hukum pinjam meminjam boleh untuk membantu. Tetapi kalau sudah orang butuh ditambahi beban 50.000 dari angka 500.000 yang dipinjam, tambah berat nggak? Berat. Nah inilah yang saat ini betul-betul menggejala di masyarakat. Tapi misal gini Pak Ustadz, misal saya minjem nih sama Mas Akbar. Mas Akbar saya minjem uang dong Ya. 1 juta. Kalau Oke. buat kamu nggak usah minjem, gua kasih aja. Oh, Masya Allah baik banget Terus sih. pinjam 1 Terus, juta. terus saya udah ada uangnya, saya kembalikan. Ini Mas Akbar, saya ngasih 1.100.000 ya, 100.000 buat Mas Akbar deh. Itu termasuk riba? Ini boleh, ini bukan riba. Riba adalah akad yang telah ditentukan di awal. Contoh, Oke. saya pinjam uangnya dong 1 juta. Akbar bilang, oke, saya kasih 1 juta, tapi nanti baliknya 1.100.000 riba. Oh, Tetapi pinjam 1 juta, kasih 1 juta. Nah karena Niken ada kelebihan rezeki, Bang Akbar ini 1 juta, ini 100.000 hadiah dari saya. Ini riba? Bukan riba, ini hadiah. Sebab apa yang membedakan riba dengan hadiah? Akad telah ditentukan di awal. Nah, kalau misal dia waktu minjem nih, Bang Akbar pinjem dong 1 juta gitu. Ntar deh saya balikin 1.100.000. Nah itu riba. Oh, karena sudah di awal. Sudah di awal. Oh. Iya kalau ada uang nanti 100.000-nya. Kalau nggak ada uang, hutang kan? Oh iya. Jadi jangan ada akad di awal tentang penambahan. Karena riba itu adalah ziyadah, menambahkan sesuatu. Dan itu yang terkena hukum riba itu baik yang meminjamkan maupun yang pinjam. Baik. Jawabannya adalah hadis Rasulullah SAW, riwayat Muslim nomor 1598 dari Jabir radhiyallahu anhu. Muslim nomor 1598. Apa kata Nabi? La'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melaknat. Allah melaknat. Berarti ada dosa yang tidak dilaknat, ada dosa yang dilaknat. Nah, ini sudah dosa plus dilaknat. La'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melaknat akilar riba. Lembaga, institusi, badan yang ngasih pinjaman riba. Wa mukilahu, orang yang bayar cicilan riba. Wa katibahu, yang mencatat transaksi riba. Wa syaidaihi, yang menjadi saksi. Wa qala hum sawa, mereka sama semuanya. Bayangkan, badan yang ngasih pinjaman riba. Orang yang bayar cicilan. Nah, orang pinjam Nah, berarti. mau cicilan motor, mau cicilan mobil. Kalau sudah kena institusi, bertambahnya bunga berarti kena. Dosa riba yang paling kecil seperti bersetubuh dengan ibu kandungnya. Itu yang paling kecil. Yang paling kecil. Dosa riba yang paling kecil bersetubuh dengan ibu kandungnya. Dan orang yang punya bisnis riba, 1 dirham setara dengan 400.000 hingga 600.000. Dibawa pulang ke rumah seperti berzina dengan 36 perempuan. Masya Allah, na'udzubillah. Riba itu jahat. Makanya di Al-Quran 4 ayat membahas tentang riba, dan riba. Coba kita buka. Tadi Qari'ah membaca surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitana minal mas.
orang yang makan riba, yang makai riba tidaklah berdiri, melainkan berdirinya orang kesetanan karena gila. Jadi orang yang praktek riba disebut orang yang mengalami gangguan jiwa alias gila karena kerasukan setan. Karena riba ini kerjaannya setan. Karena apa, Bu? Menyusahkan. Orang pinjam sama kita kan dia butuh, Bu. Pinjam berapa, Bu? 500.000. Anak saya sakit. Oke, kasih. Karena ini kasih sayang. Tapi kalau ada syarat, nih 500.000. Tapi nanti kembalikan 600.000. Kan dia bukan nolong, Bu. Tapi cari keuntungan di atas penderitaan orang. Nauzubillah. Maka berhati-hatilah kita praktek membeli sesuatu dengan cicil-mencicil. Karena tergolong riba di dalamnya. Wa mukilahu, orang yang membayar cicilan. Cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor. Dan bunganya ada di dalamnya, berarti dia melakukan dosa yang paling kecil. Dan dosanya seperti bersetubuh dengan ibu kandung sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau cicilan 0%? Hah? Enggak ada cicilan 0%, itu mah istilah doang. Cicilan 0% Cicilan 0% ada. belum. Iya. Enggak ada, itu istilah doang, mengelabui. Riba itu jahat. Apa konsekuensinya dari riba itu? Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa daru ma baqiya riba in kuntum mu'minin. Al-Baqarah 278. Orang-orang yang bertakwa tinggalkan riba. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallah war rasuli. Kalau dia tidak mau meninggalkan riba, katakan pada mereka, Allah dan Rasulnya menyatakan perang dengan dirinya. Oh, kalau sudah Perang, kata perang ini luar biasa. Berarti Allah benci dengan riba, Bu. Riba ini menyakitkan. Riba ini melukai. Kehancuran rumah tangga, kehancuran pribadi, kehancuran masyarakat. Semua salah satu aspek yang hanya adalah riba. Coba sekarang, kenapa hidup kita susah? Kenapa rezeki seret? Kenapa rumah tangga sering bertengkar? Kenapa karir mentok? Pertanyaannya, apakah Anda sedang mencicil sesuatu? Nah, ayo. Adakah cicilan dalam hidup Anda? Panci, kulkas, TV. Nah, kalau sudah ada kata cicilan, pasti akan ada masalah dalam hidup. Nih, akan semakin menarik karena sekarang kita tahu banyak lembaga-lembaga itu membeli embel-embel yang namanya syariah. Nah, ya. bagaimana penjelasannya? Jangan kemana-mana, tetap di Jelang Beduk hanya di TVRI.